Untuk pertama kalinya dalam sejarah politik dunia, kecerdasan buatan telah menduduki kursi menteri. Menteri Digital Albania yang bernama Diela secara resmi mulai menjalankan tugasnya, bertanggung jawab mengelola lelang publik. Berita ini tidak hanya menghebohkan Balkan, tetapi juga dunia, karena langkah ini diartikan sebagai tanda era baru, di mana algoritma menggantikan kecerdasan manusia dalam pemerintahan negara. Pertanyaan yang sama bergema di benak semua orang. Apakah ini benar-benar skenario masa depan, atau masa sebenarnya sudah tiba? Awalnya, sebagian besar orang mengira ini adalah keputusan simbolis. Namun segera jelas bahwa masalahnya jauh lebih dalam. Inisiatif Albania melampaui langkah PR dan menjadi contoh pertama AI secara resmi berperan dalam pemerintahan negara. Jadi, orang-orang di mana-mana penasaran bertanya, di mana asal perkembangan ini? Mengapa Albania mengambil langkah ini? Dan tentu saja, apa konsekuensinya? Sepanjang sejarah, teknologi bukan pertama kalinya memasuki tingkat manajemen. Sejak revolusi industri, setiap penemuan baru membentuk birokrasi dan operasi negara. Pada abad ke-19, penemuan telegraf mempercepat komunikasi antar negara dan memperkenalkan dimensi baru dalam diplomasi. Pada abad ke-20, penyebaran komputer secara besar-besaran meningkatkan kemampuan negara memproses data. Kedatangan internet mengubah model administrasi, membawa praktik pemerintahan elektronik ke dalam kehidupan sehari-hari. Namun, teknologi-teknologi ini selalu menjadi alat di tangan manusia. Yang berbeda dari langkah Albania adalah kali ini, alatnya ditempatkan di jantung mekanisme pengambilan keputusan. Albania mendasarkan langkah bersejarah ini pada landasan hukum dan politik yang spesifik. Menurut pernyataan resmi, Diela dikembangkan melalui kerjasama antara Badan TI Nasional Albania dan Microsoft. Regulasi yang disetujui parlemen memungkinkan AI bergabung dalam proses pengambilan keputusan dalam batas-batas tertentu. Kekuatannya awalnya dibatasi, namun ini lebih dari sekadar simbolik, menunjukkan praktik pemerintahan yang nyata. Khususnya, diberi kepercayaan dalam memastikan transparansi dalam lelang publik, berarti AI akan diuji di salah satu bidang paling kontroversial dan rawan korupsi. Keputusan ini secara alami memicu debat sengit. Partai oposisi berpendapat, algoritma tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, mengklaim bahwa hal ini tak sejalan dengan demokrasi. Pemerintah di sisi lain, menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk mencegah korupsi yang disebabkan oleh manusia. Respons publik beragam, sebagian menganggapnya sebagai visi progresif dan berani. Sementara yang lain khawatir ini mungkin awal dari masa depan distopia. Bagi warga biasa, masalahnya bukan hanya teknologi, tapi juga soal kepercayaan. Orang bertanya, bagaimana kita bisa percaya pada mesin? Bagaimana kita mengaudit keputusannya? Di sisi lain, gagasan tentang mekanisme tak korup dan tidak berpihak dalam pemerintahan dianggap menjanjikan, terutama di kalangan anak muda. Nama yang diberikan untuk AI, Diela, juga memiliki makna budaya. Dalam bahasa Albania, Diela berarti matahari, dipilih untuk melambangkan transparansi, menerangi proses yang gelap. Melihat sejarah, negara-negara selalu kesulitan beradaptasi dengan teknologi. Ketika komputer masuk ke lembaga publik pada pertengahan abad ke-20, banyak yang menyambutnya dengan curiga, dan banyak karyawan menolaknya karena takut kehilangan pekerjaan. Kini, keberadaan AI dalam pemerintahan membangkitkan keraguan serupa. Pertanyaan seperti, apakah Menteri AI akan memiliki kekuatan yang sama seperti Menteri Manusia? Bagaimana tanggung jawabnya akan didefinisikan, dan siapa yang akan bertanggung jawab atas kesalahan yang mungkin terjadi, tetap belum terpecahkan. Perdebatan ini bukan hanya teknis, tetapi juga sosial dan budaya secara mendalam. Sebagian orang menyambut perkembangan ini dengan harapan, sebagian lagi skeptis. Pemerintah menyatakan bahwa keputusan AI akan transparan dan di bawah kendali manusia. Namun orang terus bertanya, bagaimana jika AI membuat kesalahan? Siapa yang bertanggung jawab? Dimensi etika menjadi bagian paling pelik dari perdebatan. Ketika Menteri Manusia membuat kesalahan, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi bagaimana dengan AI? Jawabannya tetap kontroversial. Para pakar hukum mencatat bahwa AI tidak akan menanggung tanggung jawab utama, melainkan hanya bertindak sebagai elemen yang membimbing proses. Namun hal ini memunculkan pertanyaan lain. Jika begitu, mengapa ia duduk di kursi menteri? Secara teknologi, Diela adalah sistem yang didukung solusi berbasis cloud. Tujuannya adalah menganalisis data dari lelang publik untuk menjamin transparansi. Namun para ahli mempertanyakan ketergantungan eksternal dan risiko keamanan siber yang mungkin terjadi.
Seberapa rentan keputusan kritis negara terhadap pertambangan luar dengan AI yang berkuasa, dan bagaimana keamanan data dijamin? Pada titik ini, perdebatan filosofis juga muncul. Bisakah mesin mewakili kehendak rakyat? Bisakah demokrasi dan pemerintahan algoritmik hidup berdampingan? Beberapa pemikir berpendapat netralitas AI dapat memperkuat demokrasi. Yang lain berpendapat demokrasi bergantung pada kehendak perwakilan yang dipilih, dan algoritma yang tidak dipilih tidak dapat dianggap sah. Dengan semua perdebatan ini, pertanyaan tentang masa depan mulai muncul. Jika dialah berhasil, apakah negara lain akan mengikuti? Apakah kita akan melihat Menteri AI Ekonomi di Jerman, Menteri Teknologi di Jepang, Menteri Kesehatan di Kanada? Lebih jauh lagi, skenario kabinet yang sepenuhnya berbasis AI muncul. Mungkinkah pemerintahan yang sepenuhnya terdiri dari algoritma tanpa manusia? Sebagian menyambut kemungkinan ini dengan harapan, sebagian lagi dengan kecemasan. Sebab pemerintahan yang tidak dipilih melalui suara rakyat dan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, tak bisa dianggap demokratis. Karenanya, sebagian besar ahli memprediksi masa depan akan terdiri dari kabinet hibrida. Pemerintahan di mana Menteri AI melayani bersamaan dengan Menteri Manusia. Pertanyaan serupa sedang diperdebatkan di seluruh dunia. Bisakah organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Uni Eropa mengimplementasikan mekanisme pemerintahan berbasis AI? Di bidang kompleks seperti melawan korupsi, krisis iklim, atau perjanjian perdagangan global, algoritma tampaknya akan semakin berperan. Hasilnya, dengan langkah ini, Albania memengaruhi tidak hanya dirinya sendiri tetapi juga politik global. Negara kecil di Balkan menarik perhatian dunia dengan inisiatif berani. Jika prosesnya sukses, Albania akan dikenal karena keberanian teknologinya. Jika gagal, peran AI dalam pemerintahan negara akan tetap kontroversial untuk waktu yang lama. Kesimpulan paling jelas saat ini dapat diringkas sebagai berikut. Eksperimen Menteri AI sedang mendefinisikan ulang hubungan manusia dengan teknologi. Seperti halnya mesin uap, listrik, komputer, dan internet mengubah masyarakat, AI sekarang memulai transformasi yang sama dalam pemerintahan negara. Langkah berani Albania menjadi laboratorium bagi model pemerintahan masa depan. Jika berhasil, politik dunia akan berubah secara radikal. Jika gagal, manusia akan lebih berhati-hati terhadap AI untuk waktu yang lama. Tapi apapun yang terjadi, semuanya tidak akan lagi sama. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebuah negara menyerahkan kursi menteri kepada algoritma. Dan nama algoritma itu, Diela, yang berarti matahari dalam bahasa Albania, mungkin akan menjadi simbol hari baru dalam pemahaman manusia mengenai pemerintahan. Jika Anda ingin berbagi pemikiran tentang langkah bersejarah ini dan peran AI dalam pemerintahan negara, jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel, dan bagikan pendapat Anda di komentar. Bergabunglah dalam debat.